Oke, baiklah kita jadi masuk ke langsung ke bagian contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal untuk momentum dan impuls. Kalian bisa downloadnya di Google Classroom atau kalian bisa download mungkin udah aku sediain di bawah ya. Buat link dan juga mau unduhnya ya. Sebenarnya di Classroom juga ada. Nah, di sini kita akan membahas dulu soal momentum. Momentum itu sebenarnya yang paling sederhana sih. Karena variasi soalnya itu berhubungan dengan nantinya hukum kekalahan momentum dan juga variasi terhadap impulsnya. Jadi ada dua ya. Nah, ini kita masuk ke momentum terlebih dahulu. Contoh soal yang momentum ya. Pertama, seorang anak bermain mobil-mobilan bermasa 12 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter. 5 meter per sekon. Momentum dan energi kinetik. Jadi ini bisa diambil dua-duanya ya, momentum dan juga energi kinetiknya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang satu. Berarti di sini diketahui adalah masanya sama dengan 12 kg. Terus bergerak dengan kecepatan, berarti V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Berarti kalau momentum, ingat momentum itu tinggal dimasukin aja persamaannya. Nah, nanti kalau udah dimasukin, ya udah selesai. Berarti persamaannya apa? Persamaan momentum. V sama dengan M kalikan V, ya kan? M kalikan V. Hilang kalau di sini ya. M sama dengan 12 kalikan V-nya adalah 5. Berarti sama dengan 60 kg meter per sekon. Nah, untuk yang energi kinetik berarti EK sama dengan setengah MV kuadrat. Emang ini persamaannya sama ya, sama-sama M kalikan V ya. Setengah, masanya adalah 12, V kuadratnya adalah 5 kuadrat. Ini coret di sini 6 kalikan 25. Berarti EK-nya sama dengan 30, jadinya 150 Joule. Cuma bedanya di sini dia nggak pengaruh arah, habis ini pengaruh arah. Kalau di sini kan nggak ditanya ya arahnya berapa, ya udah bilang aja 60 kilogram meter per sekon. Kalau EK-nya sama dengan sin V kuadrat gitu. Dan di sini dia vektor, di sini skalar. Oke, kita masuk ke nomor 2. Benda bermasa 1 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Momentum benda tersebut udah, ini nomor 2 gampang, langsung masanya sama dengan 1 kg, terus V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Berarti momentumnya P sama dengan M kalikan V. Langsung ya, 1 kalikan 10 sama dengan 10 kg meter per sekon. Nah, jadi langsung dimasukin aja. Tapi nanti agak beda kalau misal satuannya nggak SI ya. Misal satuannya yang 1 gram, yang 2 kecepatan 10 meter per sekon. Jangan lupa dijadikan SI. Jadi perlu teliti dalam satuannya. Oke. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini juga sama. Dua buah benda masing-masing bermasa. Masanya sama dengan 2 kg. Masa 1 ya, masa 2 sama dengan 4 kg. Kecepatannya sama ya, V1 sama dengan V2 sama dengan 20 meter per sekon. Di sini cuma yang ditanya adalah momentum masing-masing, bukan momentum total. Kalau momentum masing-masing ya udah, berarti V1 sama dengan M1 kalikan V1. M1-nya berapa? 2 kalikan 20. Jadinya 40 kilogram meter per sekon. Berarti V2 sama dengan M1 M2 kalikan V2. Oh iya, ini enggak bisa dia enggak penting. M2 nya 4 kalikan V2 nya 20. Berarti sama dengan 80 kilogram meter per sekon. Nanti kalau misal yang ditanya itu adalah momentum total, ya udah tinggal dijumlah aja. Kalau arahnya sama, karena ini dia bilangnya cuma masing-masing, jadi nggak tergantung sama arah sih, jadi langsung aja dan selesai, gitu ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4, benda bermasa 5 kg, berarti masanya sama dengan 5 kg, berada dalam keadaan diam. 5 kg diam, oh berarti V-nya 0. Momentum bendanya berapa? Kalau misal bendanya diam, berarti momentumnya juga 0 karena nanti M kalikan V atau sama dengan 5 kalikan 0 sama dengan 0. Jadi dia tidak memiliki momentum. Jadi momentum itu akan berpengaruh jika benda itu memiliki kecepatan atau karena tadi kan perubahan momentum kan bisa masuk ke F kalikan delta T
Atau kalau misal benda tersebut diberikan gaya, kalau diam kan berarti gak ada gayanya, kecuali gaya tapi dia nggak berpindah, nggak usah bingung. Kalau dia gaya nggak usah berpindah berarti dia nggak memiliki perubahan atau perpindahannya, sama aja nanti momentumnya 0. Jadi kalau bendanya diam berarti 0. Nomor 5, Bagus mendapat mobil dari ayahnya, masanya 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berarti masanya sama dengan 10 kg. Terus kecepatannya sama dengan 6 meter per sekon. Sama kayak tadi, berarti momentum M kalikan V langsung. Masanya adalah 10 kalikan 6 sama dengan 60 kg meter per sekon. Terus untuk energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah masanya adalah 10 n6 kuadrat. Berarti 5 dikalikan 36. Berarti EK-nya berapa? EK-nya adalah 180 Joule. Ya. Jadi kalau misal momentum sendirian itu nggak sulit sebenarnya. Karena momentum kalau misal dia berdiri sendiri ya persamaannya cuma satu aja. Logonya itu masuknya ke energi kinetik, jadi nggak susah. Ini insya Allah nggak susah. Cuma diperhatikan bagian persamaannya cuma P sama dengan M kalikan T, gitu ya. Itu untuk latihan soal pada bagian momentum. Sebentar, saya hapus dulu untuk latihan soal impuls yang gabungan juga hubungan antara impuls dan momentum. Jadi sekaligus gitu ya. Oke. Baiklah, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu impuls serta hubungan momentum dan impuls. Nah, kita langsung masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Impuls yang bekerja pada benda adalah sebesar, nomor 6 ya. Ini di sini ada masanya 5 kg. Perubahan kecepatan dia dari V0 sama dengan 10 meter per sekon. Di sini VT-nya 15 meter per sekon. Pertanyaannya adalah impulsnya ini berapa, gitu ya. Nah, berarti balik lagi, impuls tadi kan ada 3 persamaan ya. Yang pertama bisa diambil lewat perubahan momentum, dua persamaan, perubahan momentum dan juga F kalikan delta T. Jadi bisa pakai salah satu. Karena di sini yang diketahui adalah massa dan juga perubahan kecepatan. Berarti nanti I-nya kita akan pakai I sama dengan perubahan momentum. Berarti massa kalikan perubahan kecepatan. Massanya 5 kalikan 15 kurangi 10. Berarti tinggal 5 kalikan 5. Berarti impulsnya sama dengan 25. Satuannya apa? Newton second. Nah, jadi langsung nih. Jadi langsung ketemu di 5 kalikan 5 ya. Nah, 5 kalikan 5 yaitu 25 Newton second. Jadi perubahan momentum itu yang berubah hanyalah kecepatan. Jadi masanya nggak perlu dirubah. Jadi karena emang benda kalau misal bergerak, meskipun sebenarnya masanya itu berkurang, meskipun berkurangnya cuma dikit banget, 0,0 banyak banget, tapi nggak perlu dihitung atau diabaikan. Karena yang perlu ditinjau adalah perubahan kecepatannya aja. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini ada grafik ya. Grafiknya itu adalah hubungan antara, jadi dia itu adalah hubungan antara gaya dan juga waktu. Nah, ini tadi udah aku bilang, karena grafiknya itu berbanding terbalik, sebenarnya modelnya adalah bisa awalnya lurus, habis itu turun. Kalau enggak turun, lurus, turun. Nah, terserah lah dia mau bentuknya gimana, ya kan? Yang penting dia itu akan selalu berbanding terbalik. Cuma di sini itu meskipun dia banyak banget diketahui, sebuah benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti tunjukkan gambar grafik. Kelajuan awal benda 50 meter per sekon, maka kelajuan benda saat detik ke-15. Nah, kalau soal grafik itu kuncinya gampang. Kalau persamaan, tapi kita harus perhatiin dulu ya persamaannya ya. Persamaannya itu harus kekalian. Jadi kalau impuls sama dengan F kalikan delta T, atau enggak momentum massa kalikan V. Nah, itu soal grafik bisa diselesaikan dengan ambil aja luas permukaan dari grafiknya, gitu ya. Jadi ambil aja luas permukaan dari grafiknya.
Tapi kalau misal soalnya itu kayak ribet gitu kan, misal persamaannya agak ribet, kayak misal contohnya persamaan pada energi potensial ya, dia misal pakai MGH, massa kalikan kecepatan gravitasi kalikan dengan ketinggiannya. Jadi ada 3 variabel atau 3 besaran di situ yang bekerja, maka susah nanti kalau misal memakai langsung ke luas permukaannya juga akan susah. Tapi sebenarnya hampir semua soalan grafik itu bisa diselesaikan dengan ambil aja luas permukaannya. Nah di sini itu yang ditanya cuma pada detik 15. Nah di sini udah ada detik 15 itu akan membentuk persegi ya, persegi panjang sebenarnya, persegi panjang. Maka nanti penyelesaiannya pakai aja ke luas permukaan ya kan. Luas permukaan segi panjang apa? Luas permukaan segi panjang sama dengan panjang kalikan lebar. Panjangnya berapa berarti? 15. Lebarnya 10. Berarti bisa dapat 150. Ditanya adalah ini berarti impulsnya sama dengan 150 Newton second. Nah, di sini ingat ya, ini tuh F sama kalikan T itu adalah grafik hubungan antara impuls. Maksudnya grafik hubungan gaya dengan waktu untuk menghasilkan impuls. Jadi ini adalah impulsnya. Jadi yang ditanyakan adalah kelajuan benda, kelajuan bendanya. Berarti V-nya nih, ya kan? Ditanya adalah V-nya. Jadi nggak langsung ketemu nilainya. Jadi ya I itu atau luas penampang adalah nilai dari impulsnya. Nah kalau misal VT sama V0 kayak gitu misalnya, S kalikan A berarti itu bergantung lagi sama jaraknya dan lainnya. Kayak misal dulu pernah dibahas ya. Nah di sini baru ketemu impulsnya. Padahal yang ditanya adalah kelajuan benda saat detik ke-15. Ingat impulsnya udah ketemu. Tadi impuls bisa diambil dari mana? Perubahan momentum. Berarti dimasukin impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti bisa dimasukin M kalikan delta V. Impulsnya berapa? 150 gitu kan. 150 masanya di sini adalah 1 kg. Perubahannya berarti VT-nya kita anggap VT-nya itu karena tadi mulainya dari 0 ya untuk mendapatkan luas persegi panjang. Berarti oh enggak, di situ udah ada kelajuan awalnya adalah 50 ya. Nah, berarti bisa ditulis VT min 50. Berarti di sini bisa ditulis 150 sama dengan VT kurangi 50. Berarti VT sama dengan 200 meter per second. Dan jadi ini untuk menemukan hasilnya, untuk menemukan hasil dari grafik kayak gini tergantung apa yang dicari. Nah, di sini yang dicari itu adalah kelajuannya, kecepatannya sebenarnya ya, bukan kelajuan. Kecepatannya, maka kecepatannya dimasukkan ke ini. Jadi nggak langsung. Ingat, grafiknya itu adalah hubungan antara F kalikan T. F kalikan T itu adalah hubungan pada impuls ya. Oke, kita masuk ke nomor 8. Sebuah anak memukul bola tenis yang masanya adalah 100 gram dengan gaya 10 Newton menggunakan sebuah raket. Bola menempel pada raket selama 0,2 sekon. Nah, kayak tadi ya, impuls itu adalah perubahan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu yang sangat singkat, ya kan? Nah, di sini berarti masanya udah ada 100 gram atau bisa dijadikan 0,1 kilogram. Gayanya F sama dengan 10 Newton. Terus bola menempel pada waktu delta T sama dengan 0,2 sekon. Kecepatan bola waktu lepas dari raket. Nah, kecepatan bola waktu lepas dari raket. Kalau misalnya dia itu datang dia datang terus habis itu dipukul kan, berarti kan kecepatan bola setelah lepas dari raket itu kan berarti FT-nya ya, atau kecepatan akhirnya yang nanti ditanya ya. Nah, berarti di sini udah ada gaya, udah ada massa, udah ada delta T. Nah, awalnya V0-nya berarti berapa? Nah, kalau misal dia itu nempel kayak gitu kan, dia nempel seret baru dilepas. Nah, kan berarti bisa diasumsikan bahwa V0-nya sebelum dia itu mulai lepas dari raket nih, kan berarti nggak bergerak dulu ya kan.
Berarti V0-nya dari gerakan awalnya yaitu adalah 0. Berarti bisa dimasukkan V0-nya dia adalah 0. Berarti masukkan langsung ke persamaannya, yaitu I sama dengan delta P. I-nya yaitu F kalikan delta T. I-nya adalah M kalikan delta V. F-nya berapa? 10. Delta T-nya 0,2. Ini 0,1. Delta V-nya adalah VT kurangi V0. Karena dia nempel ya, nanti nempel dulu harus dilepas. Nah, 0 dulu kecepatannya, baru dilepas. Nah, berarti masukkan di sini. Ini berarti 2 sama dengan 0,1 kalikan VT. Berarti VT-nya nanti sama dengan 20 meter per sekon. Nah, jadi kecepatannya adalah 20 meter per sekon gitu. Mungkin kalian tanya, kok bisa V0-nya kenapa nggak pakai, misal bolanya datang red. Nah, kenapa kok kecepatan awalnya nggak pakai pas kecepatannya datang itu? Kenapa harus ketika pas nempel di sini baru dia dilepas, gitu kan? Mungkin kalian bertanya kayak gitu. Jadi kalau misal kecepatannya itu, kenapa kalau kita pakainya V0? Karena di sini emang perubahan kecepatan yang akan dipakai itu adalah perubahan kecepatan ketika benda itu, misalnya ini cuma benda yang dipukul gitu kan, berarti dari awalnya 0 sampai dia dilepas. Kecuali kalau beda, kalau misalnya dia udah bilang kecepatannya itu benda bergerak awalnya kayak gini dengan kecepatan 20 meter per sekon, kita mengayunkan raketnya dengan kecepatan 10 meter per sekon, dua-duanya itu sama-sama bergerak. Nah, berarti kan nggak langsung nanti kepental V0-nya sama dengan 0, tapi nanti ada V0-nya mengikuti arah dari dua bola dan juga raketnya. Nah, itu nanti masuk ke hukum kekalan momentumnya. Kan nanti kita akan bahas setelah ini. Selanjutnya nomor 9. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila gaya tendangan 200 sepatu pemain menyentuh bola, maka massa bolanya adalah, nah di sini sama ya kayak nomor 8 tadi. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan, berarti pas mulai ditendang tepat akan ditendang, berarti kan V0-nya adalah 0, VT-nya adalah 50, atau bisa ditulis dengan kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Berarti bisa ditulis nomor 9 itu kecepatannya V sama dengan 50 meter per sekon, F-nya sama dengan 250 Newton, terus T-nya sama dengan 0,3. Nah, berarti masanya sama kayak ini tadi. Jadi langsung aja F kalikan delta T sama dengan M kalikan delta V. F-nya adalah 250 kalikan 0,3. Masanya kita cari dan kecepatannya adalah 50. Berarti nanti kita coret aja sini berarti masanya sama dengan 50, ini 5 kalikan 0,3 1,5 kilogram. Di sini pakainya kilogram semuanya ya. Nah, di situ adalah soalan nomor 9. Sekarang soal nomor 10. Sebuah benda mengalami perubahan momentum sebesar 3 kg dalam waktu besar gaya yang mengakibatkan, ini sama terus, jadi soalnya rata-rata kayak gini terus. Di sini udah ada nomor 10 ya. Nomor 10, perubahan momentumnya delta P sama dengan 3 kg meter perubahan dengan waktu delta T adalah selama waktunya 0,05 sekon. Besar gaya berarti F sama dengan berapa? Berarti langsung aja dimasukkan. Langsung aja berarti I kan sama dengan delta P, ya kan? I bisa dirubah jadi F kalikan delta T. Ini jadikan delta P. F-nya kita cari. Ini 0,05. Ini adalah 3. Berarti F sama dengan 300 dibagi 5, atau bisa ditulis 60. Udah, jadi gampang sih sebenarnya momentum dan impuls ini. Dan ini ada sisanya beberapa. Ini ada 11 sampai 12, 13, 14, 15. Itu bisa kalian coba. Ini sama ya untuk cara-caranya. Mungkin kalian bisa coba dulu sambil nunggu aku misalnya tulis ini.
kalian coba dulu sambil latihan dulu. Nah, nanti kalau mungkin ada kesulitan bisa ditanyakan. Bentar ya. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya. Nomor 11. Nomor 11, sebutir peluru masanya 25 gram ditembakkan dengan kecepatan 200 meter per sekon. Peluru menembus kayu sedalam 20 cm. Maka gaya rata-rata untuk menghentikan peluru adalah, berarti kan nanti ada kecepatannya akhir itu adalah 0 ya. Jadi awalnya itu dia gerak, tak berhenti, ya kan? Meskipun nanti kan geser ya. Nah, ini sama, soalnya divariasikan dengan kata-kata. Cara pengerjaannya adalah sama. Masanya adalah 25 gram. Berarti dia sama dengan 25 kalikan 10 banding 3 kilogram. Terus kecepatannya itu berarti V sama dengan 200 meter per sekon. Peluru menembus kayu sedalam itu berarti delta S nya ya, ini berarti S nya sama dengan 20 cm. Gaya rata-ratanya F nya berapa? Nah, ini ada kayu menembus sedalam 20 cm itu maksudnya jarak yang ditempuh oleh si peluru ini ya. Jadi akhirnya dia berhenti. Nah, ini 20 cm bisa aku rubah dalam meter kubik, berarti sama dengan 0,2 meter. Nah, kita baru nanti masuk ke F-nya. F-nya berapa? Cuma di sini masih ada yang kurang. Apa? Kurang T. Nah, berarti masih kurang T-nya. Nanti masih ada kurang T dan juga masih kurang A-nya ya. Kita kan bisa masuk ke persamaan kinematika gerak. Kinematika gerak kemarin ada 3 persamaan itu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena dia itu diperlambat ya, karena dia akhirnya berhenti. Berarti nanti minus 2AS. Nah, di sini nanti kita berarti nggak tahu nih pertukarannya berapa. Nah, padahal kita butuh delta T-nya. Jadi bisa pakai VT kuadrat sama dengan ES sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Cuma nanti nggak ada A-nya, ya kan? Nah, ini kalau misalnya mau pakai VT kurangi V0AT sama, nggak ada A-nya juga. Nah, kita nyari A-nya dulu. Lewat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S. Nah, berarti di sini nanti V0-nya, VT-nya itu adalah 0 ya, karena bendanya berhenti. Di sini 0. Ini kecepatannya banter ya, karena memang 0. Di sini 200 kuadrat 2, A-nya kita cari di 0,2. Nah, kayak gini, langsung dimasukkan. Berarti tak pindah ruas dulu aja. Ini jadinya 0,4 A. Ini adalah 400, O-nya ada 2. Berarti A-nya sama dengan 1 kali 10 maka 45 meter. Jadi emang ada banyak ya. Sini adalah A-nya 1 kalikan 10 pangkat 5 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya gede banget. Karena emang peluru kan baterai ya, atau cepet ya. Nggak mungkin kan kecepatannya pelan gitu kan, nggak mungkin. Ini hitungnya udah benar. Nah, selanjutnya kita mau nyari T ya. Kita nyari T-nya. Berarti VT sama dengan V0 min AT. Oh, kita nggak perlu nyari T juga nggak apa-apa sih. Kita bisa langsung masuk aja ke bagian persamaan dari F. F sama dengan M kalikan A. Masanya berapa? 25 kali 10 pangkat min 3. A-nya adalah 10 pangkat 5. Berarti 25 kalikan 10 pangkat 2 Newton. Atau F sama dengan 2500 Newton. Nah, jadi langsung nggak perlu pakai persamaan dari momentum ataupun impuls sama sekali, ya kan? Nah, kalau mau pakai persamaan momentum sama impuls ya udah cari T-nya dulu, ya kan? Padahal kita nggak perlu cari T-nya, kita udah ketemu gayanya M kalikan A. Jadi emang kadang-kadang ini bisa hubungannya sama dinamika, bisa hubungannya sama kinematika. Jadi emang dua-duanya ini saling berhubungan ya. Terus nomor 12. Sebuah benda yang masanya 2 ton melaju dengan kecepatan 36 km per jam menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah, nah, jadi
bedanya antara yang tadi ya, benda, terus dia dipukul, awalnya hanya bersentuhan selama 0,3 sekon, terus habis itu bendanya melaju. Nah itu kan ada VT-nya, pas nempelnya di sini kan nolnya. Ini kebalikannya, bendanya awalnya laju, berhenti. Di sini kan berarti VT-nya 0. Jadi prosesnya impuls itu kayak gitu. Jadi benda bergerak, berinteraksi jadi 0. Kalau misal dia berhenti, ya udah berhenti. Kalau dia mau selalu bergerak dari 0, perubahan kecepatan lagi. Itu. Ini berarti nomor 12. Sebuah benda yang masanya 2 ton, jangan lupa dijadikan dalam satuan SI. Jadi kalau misal dia 2 ton, berarti masanya jangan lupa dijadikan 2000 kg dengan kecepatan 36 km per jam. Nah itu jangan lupa juga buat dijadikan dalam satuan SI, yaitu meter per sekon. Yaitu V-nya sama dengan 36 km per jam, berarti berubah jadi 36.000 dibagi 3.600. Coret cepatnya dikit banget ya, cuma 10 meter per sekon. Nah pelan banget 10 meter per sekon, pelan banget, mau truknya berhenti ya. Terus habis itu mana tadi, menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang waktu, berarti delta T nya sama dengan 0,1 detik. Maka F nya sama dengan berapa? Karena ini bendanya, kecepatannya yang akhir itu adalah 0. Ya ini gampang sih, ini gampang, yaitu F kalikan delta T sama dengan M kalikan delta V. Berarti F nya kita cari, delta T nya adalah 0,1, masanya 2000, delta V nya karena nanti yang VT nya akhir itu adalah 0, berarti nilainya cuma cukup 10 meter ini aja ya, 10 meter. Meskipun nanti minus hasilnya, minus itu menandakan bahwa dia itu adalah kelambatan, jadi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa minusnya. Berarti nanti bisa F nya sama dengan 0,1 di sini kan, berarti nolnya jadi nambah ya, jadi nambah 2, berarti jadi 200.000 ton atau minus 200.000 ton. Tak kasih minus saja biar enak. Minus itu karena dia dari perubahan VT kurangi V0. VT nya itu 0, kecepatan akhirnya 0, V0 nya 10 meter per sekon. Nah jadi gayanya itu adalah 200.000 Newton. Nah kan fisika ya kan, orang nabrak hitung, tapi kalau bisa dalam penerapan sehari-hari tolong dulu baru dihitung ya kan. Habis ditolong tanyain, Pak tadi nabraknya kecepatan berapa ya Pak ya, oh masanya berapa, kalian coba itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah terus habis itu nomor 13, benda bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter per sekon. Massa sama dengan 0,5 kg, hanya sama dengan 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon. Ini variasi soal ya. Benda bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul. Jadi pantulan yang kedua yang ditanya ya. Nah padahal kita nggak tahu nanti tinggi pantulan yang keduanya itu berapa kan. Bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah ini nggak perlu dipikir apanya ya, nilainya perubahan ketinggiannya, karena di sini bisa langsung dimasukkan. Kalau misal benda jatuh bebas, berarti kan ingat kemarin tuh di gerak jatuh bebas, kalau misal benda jatuh bebas berarti V0 nya adalah 0. Nah ketika dia mantul tek, nah mantulannya adalah 10 meter per sekon. Berarti perubahan kecepatan dari 0 menjadi 10 ya tadi ya, 10 meter per sekon. Berarti VT sama dengan V0 lagi. Nah terus untuk ketinggian digunakan untuk apa? Nah ketinggian digunakan untuk mencari impuls, waktunya. Tapi kita nggak terlalu mencari waktunya ya. Berarti ini bisa nomor 13 langsung aja
ya habis I sama dengan M kalikan delta V. Nah, cuma ada sedikit beda karena V0-nya itu kan awalnya kan gini. Mau balik dulu ya. Ini kan benda jatuh bebas. Ini dia awalnya jatuh. Gitu. Di sini V0-nya sama dengan 0. Di sini VT-nya kita nggak tahu. Nah, habis itu mantul. Nah, mantulnya berarti kan kecepatan akhirnya sama dengan 10 meter per sekon. Maksudnya mantulannya itu kan berarti 10 meter per sekon. Untuk V0-nya, berarti V0 yang di sini. Nah, V0-nya itu berarti VT-nya ini. VT-nya diambil dari mana? VT-nya diambil dari V sama dengan akar 2GH. Akar 2 kalikan 10 hanya 80. Berarti 2 kalikan 10 kalikan 80 ada 1600. Kalau di akar berarti jadi 40 meter per sekon. Nah, sorry, videonya udah mau habis. Berarti I sama dengan masanya 0,5, perubahan kecepatannya berarti dari 10 dikurangin VT kurang bener ya, 40. Nah, berarti bisa tulis 0,5 dikalikan 10 kurangi 40 min 30. Atau impulsnya sama dengan 15. Minus ya. Ingat, minus itu karena dia adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor maka nilainya dia adalah minus. Atau berlawanan dengan arah pertamanya. Dia kan arahnya turun toh, dia mantul ke atas. Nah, berarti jadi minus 15 Newton second. Ini masih ada 2 soal. Kalian coba dulu. Saya mau isi spidol sama menghapus ini juga. Bentar ya. Oke, baiklah, kita masuk ke nomor yang terakhir. Ada 2 nomor lagi, 14 dan juga 15. Kita masuk ke nomor 14 dulu. 14, sebuah benda memiliki massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon dan percepatannya adalah 2 meter per sekon. Perubahan momentum setelah bergerak selama 5 sekon. Jadi di sini ada massanya sama dengan 0,1 kg. Terus ada V-nya, V0 ya, sama dengan 10 meter per sekon dan percepatannya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. T-nya sama dengan 5 sekon. Dan ditanya adalah delta V-nya. Sebuah benda mempunyai massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan dan percepatannya adalah 2 meter per sekon. Perubahan momentumnya berarti nanti yang cari adalah VT-nya dulu, karena V0-nya masih ada gitu. Karena dia bilangnya percepatan, berarti nanti gitu. Kita mau nyari VT-nya dulu lewat dari VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya cari V0-nya 10 kurangin 2 kalikan 5. Tambah 10 tambah 10 sama dengan 20 meter per sekon. Ini adalah VT. Perubahan momentumnya berarti delta P sama dengan M kalikan delta V. Masanya 0,1, VT kurangi V0, 20 kurangi 10. Berarti delta P-nya 10 ya, 1 kg meter per sekon. Dan sesimpel ini. Jadi emang hubungin sama kinematika juga ya. Jadi emang tinggal cari aja dulu VT, karena perubahan momentum itu berarti perubahan kecepatan. Massa dikalikan perubahan kecepatan. Udah ada V0-nya, cari VT. Cari persamaan yang paling sederhana, VT sama dengan V0 plus AT. Nggak usah pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Nggak usah pakai S sama dengan V0 T setengah AT kuadrat. Nggak usah pakai yang paling sederhana. Dan nanti langsung ketemu delta P-nya. Di sini momentum seperti ini ya, dengan impuls. Nomor 15, sebuah bola kasti masanya 0,1 kg. Masanya 0,10 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jadi dilempar, habis itu dipukul. Paham? Bola berubah arah dengan kecepatan V pertama gitu ya, V2 40 meter per sekon. Ini berubah arah nih. Jika kontak terjadi berarti delta T-nya sama dengan 0,0001 sekon. Impulsnya berarti impulsnya sama dengan
Nah, sebenarnya untuk ngerjain ini, karena tadi kan udah aku bilangin, pas ketika bola datang, terus habis itu nyentuh, terus itu dia mantul. Nah, kan dari V0 masuk ke VT-nya jadi 0, habis itu VT-nya tadi dia di V0, V0-nya tadi habis itu jadi gerak lagi. Jadi kayak gini loh. Ibaratnya ini bola ya. Ini pemukulnya. Bolanya datang seret kayak gini ya. Ini adalah VT. VT-nya ya V, punya kecepatan. Terus habis itu pas nempel di sini kan jadi VT0 V0-nya itu adalah V. VT-nya itu kan jadi 0 karena pas nempelnya dia berhenti sejenak, nggak bergerak dulu ya. Baru ketika dia udah mulai gerak kayak gini, karena tadi dipukul ya, berarti kan otomatis dia bergerak kayak gini, seret, mulai bergerak. Baru di sini awalnya adalah V0-nya sama dengan 0, VT-nya sama dengan V. Nah, ini. Jadi kebalikannya dengan arah kecepatan yang berkebalikannya. Jadi nanti kalau misal menyari itu ya ada dua cara. Yang pertama adalah sebelum tumpukan, sama yang kedua setelah tumpukannya. Jadi ada dua. Karena ini nanti arahnya juga berkebalikan. Yang satunya positif, yang satunya nanti negatif. Nah, itu bisa. Tapi kalian juga bisa langsung masukin ke persamaannya. Persamaan gimana? Nah, untuk nyari impulsnya kan berarti F kalikan delta T, ya kan? Atau bisa juga I dan sama dengan massa kalikan perubahan kecepatannya. Kalikan perubahan kecepatannya. Nah, ini terus perubahan kecepatan gimana? Bisa, karena ini yang pertengahannya adalah sama-sama 0, kalian bisa langsung di sini kecepatan datang sama kecepatan akhir jadikan satu. Tapi arahnya, ingat, arahnya harus berbeda. Massanya adalah 0,1 dikalikan VT kurangi V0, ya kan? 0,1 VT-nya, V akhirnya berlawanan arah. Nanti jadi ke kiri ya. Dia kan jadi ke kiri, berarti kan jadi minus. Ini ya, ini berarti yang V pertama, ini dia yang datang 20, mantulnya 40. Berarti jadi min 40 min 20. Berarti 0,1 kalikan min berapa? Kok 40. Min 60. Berarti impulsnya adalah minus 6 Newton second. Jadi impulsnya adalah minus 6 Newton second. Atau impulsnya lebih ke arah ke kiri. Nah, gitu ya. Itu adalah untuk 15 soal tentang momentum dan impuls dan juga hubungan antara momentum dan impuls. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan lewat komentar atau enggak, kalian bisa tanyakan secara langsung. Atau mungkin kalian ada yang mau harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Nah, itu bisa disampaikan aja ya. Oke. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan lakukan secara Google Meet, yaitu untuk bahasan hubung kealan momentum dan juga untuk tumpukan. Semoga kalian paham dan semoga yang apa yang